Selamat siang, sore teman-teman. Saya sekarang berada di tengah-tengah taman kota, Monumen Irian gitu ya. Saya masih di sini dengan teman-teman yang lainnya, dan hari ini saya membawa kopi dari rumah dan saya mau sharing teringat mengenai biji kopi yang pada waktu sebelum biji kopi itu diseduh menjadi kopi seperti ini bisa dinikmatin. Tentu kalau teman-teman tahu bahwa biji kopi itu harus di roasting dulu atau digiling dulu supaya ada cita rasa aromanya yang begitu luar biasa harum, dan nikmatnya itu kalau diracik oleh seorang barista yang handal, maka kopi itu akan pasti harum sekali dan nikmat sekali gitu ya, dan bisa dinikmati begitu rupa ya. Jadi yang saya mau bahas adalah biji kopi itu sendiri. Biji kopi itu kan keras gitu ya, jadi biji kopi sebelum digiling pun udah harum gitu ya, jadi wanginya itu udah kecium. Nah, ketika dia mau diproses gitu kan, dan biji kopi itu harus dihancurkan, diremukkan gitu kan, digiling menjadi bubuk gitu kan. Nah, pada waktu dihancurkan pun aroma daripada biji kopi itu begitu terasa gitu ya. Aroma wangi yang dikeluarkan dari biji kopi itu pun begitu terasa seperti itu. Dan ketika sudah dihancurkan, digiling begitu rupa, akhirnya menjadi bubuk gitu kan. Bubuk itu pun nggak berhenti di situ. Bubuk kopi tadi akhirnya harus diseduh dengan tingkat derajat tertentu, 78 derajat gitu ya, dengan panas tertentu. Maka kopi itu pun akhirnya dengan panas yang begitu rupa mengeluarkan aroma yang wangi, yang akhirnya kecium begitu rupa gitu, tetap terjaga aromanya itu, bahkan lebih semerbak gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu dan sadari bahwa kalau dalam satu ruangan gitu ya, dulu waktu kamar saya dicat gitu ya, kamar anak-anak juga dicat, lalu kan bau cat gitu kan, bau kimia gitu ya, begitu tajam gitu ya. Lalu untuk mengantisipasi bau daripada kimia cat tersebut, maka tukang saya gitu ya mengambil bubuk kopi di setiap sudut, beberapa sudut ruangan gitu. Kenapa demikian? Karena aroma daripada kopi itu akan meredam baunya cat kimia tadi yang tidak enak, menusuk gitu, yang tidak bagus, polusi buat penciuman kita gitu. Tapi wangi daripada kopi itu mampu meredam untuk supaya bau itu hilang gitu loh. Nah, ini menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara biji kopi tadi, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki integritas yang kuat, sekalipun di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah hantaman gitu ya, misalnya yang meremukkan kita, yang mungkin mau menghancurkan kita, harusnya kita tetap memancarkan kasih Kristus, tetap memancarkan sebuah kebenaran gitu dalam hidup. Tetap kita menjalankan hidup kita dengan memancarkan kemuliaan Tuhan, dan ini yang berat gitu ya. Dan seringkali kita, mari kita sama seperti biji kopi tahu sudah dihancurkan gitu kan, tapi kita tetap percaya, kita melihat kepada salib Kristus, dan kita menanggung beban gitu misalnya pikul salib Tuhan pun, akhirnya kita mau menjalankan itu, worth it gitu loh bagi kita. Nah, saya berharap kita sama seperti biji kopi, sekalipun diremukkan aroma wangi kita gitu kan, dalam hidup kekristenan pun akhirnya tercium oleh Bapa di surga. Tercium akhirnya buat orang-orang di sekitar, dia bisa melihat kita. Mungkin air yang panas pun tidak mampu menghancurkan dari aroma wangi daripada kopi itu. Jadi air yang panas pun dalam kehidupan kita, yang mungkin yang sepanas apapun gitu ya, sampai mendidih begitu rupa, sampai nggak tahan gitu, bahkan menghancurkan kopi itu sendiri. Justru waktu kopi itu hancur, justru aromanya semakin wangi. Nah, harusnya kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin ada yang mau dihancurkan, digoncangkan, diremukkan, bahasanya apalah gitu ya, dalam tantangan hidup ini. Tapi kita tetap memiliki satu kasih karunia daripada Tuhan, pasti turun atas setiap kita kalau kita benar-benar berpegang, bersandar pada kebenaran firman Tuhan, dan bersandar pada melihat salib Kristus. Dan saya yakin gitu kan, hambatan apapun, tantangan, situasi apapun tidak akan menghancurkan, meremukkan kita, dan akhirnya kita menjadi hancur lebur dan tidak memiliki satu efek gitu ya yang positif gitu kan. Tetapi kita harusnya menjadi efek yang baik bagi orang di sekitar, sama seperti Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, ini memiliki dampak yang luar biasa. Akhirnya banyak orang yang caci maki, yang meludahi, yang akhirnya juga menghujatnya, akhirnya bertobat. Nah, harap kita memiliki kekuatan yang demikian, yaitu apa?
kasih Kristus kiranya juga limpah atas setiap orang-orang di sekitar kita yang mungkin adalah musuh-musuh kita. Harusnya kita bisa mengeluarkan aroma yang wangi, apapun tekanan dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah ketika aroma wangi tadi gitu ya, daripada kopi mampu meredam bau-bau yang busuk yang daripada sekeliling kita gitu. Harus kita mampu menggantikan yang tidak baik gitu kan, harusnya kita berdampak untuk mengubah sesuatu yang buruk akhirnya teredam oleh wanginya kita, wanginya hidup kita. Dan saya berharap kita juga benar-benar concern dalam hidup ini untuk berpegang bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kita bersandar, kalau enggak kita nggak bisa secara manusia, siapa yang mau ditindas gitu ya. Dan saya berharap kita sama seperti kopi yang bisa akhirnya dinikmati oleh setiap orang. Seperti Bapa, biarlah hidup kita boleh bisa dinikmati oleh Allah Bapa dan juga dinikmati oleh orang di sekitar kita, bahkan musuh-musuh kita. Lihat nanti pembelaan Tuhan atas setiap kita. Dan saya berharap renungan singkat pada siang sore hari ini memberikan kita wawasan, membukakan kepada kita wawasan yang lebih luas lagi. Mari kita memiliki integritas dan berdampak bagi orang di sekitar dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus menikmati kehidupan yang diberikan buat setiap kita dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti kopi saya bisa dinikmati.